Terima kasih Pak Tumiran tadi sudah memberikan gambaran seperti apa di SMA 7 yang kalau tadi Ibu Risa menyampaikan mengenai input, ternyata inputnya memang berpengaruh Ibu. Dari Bapak Tumiran juga inputnya bahwa ya afirmasi pun harus diterima, dari zonasi dan lain sebagainya. Artinya memang proses yang ada di dalamnya nanti yang menentukan juga seperti itu. Dua narasumber sudah memberikan tips dan pengalamannya. Selanjutnya kita akan ke Man Insan Cendekia. Ini salah satu dari 6 sekolah yang merupakan madrasah ini, yang di antara 6 sekolah yang ada di Kalimantan Selatan masuk dalam top 1000. Nah, mungkin ada sesuatu yang berbeda yang harus dilakukan berkaitan dengan statusnya, meskipun kita bisa gambarkan bahwa kualitas atau istilahnya hasilnya juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain ini. Sekira mungkin Pak Nazmi bisa berbagi cerita kepada audiens di sini seperti apa yang telah dilakukan dalam meraih UTBK di Kalimantan Selatan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Mohon izin Pak Kadis, hadirin sekalian yang kami banggakan, tentu sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami hari ini bisa duduk di sini, di ruangan ini bersama orang-orang hebat dalam rangkaian talkshow tentang pendidikan di Kalimantan Selatan. Man Insan Cendekia Tanah Laut ini lahir 2016. Kami pendatang baru sebagai sebuah lembaga pendidikan tingkat atas di Kalimantan Selatan. Kami baru meluluskan 4 generasi. Generasi pertama itu adalah yang pertama kali mengikuti ujian nasional, sekaligus yang terakhir mengikuti ujian nasional. Setelah itu tidak ada lagi ujian nasional. Selesai. Dilanjutkan dengan salah satu mengukur alat ukur untuk menentukan kualitas pendidikan di Indonesia adalah melalui ujian tulis berbasis komputer. Di tahun pertama kami mengikuti UTBK, kami berada di top 100 walaupun jauh dari SMA Banua. Kami berada di 273 di tahun pertama. Itu tahun 2020. 2021 kami naik menjadi 191 rankingnya. Dan di tahun 2022 yang baru saja, kita menjadi top 100 di posisi 91. Tentu ini adalah sebuah kerja keras dari Dewan Guru tentunya dan komitmen dari stakeholder untuk bagaimana mengantarkan anak-anak kita ke perguruan tinggi pasca di Man Insan Cendekia Tanah Laut. Kalau berbicara bagaimana trik untuk mengantarkan sukses UTBK, kami membaginya ke 3 fase. Yang pertama, fase pertama seperti yang disampaikan oleh Bu Risa tadi, output itu juga menentukan, tetapi output di Man Insan Cendekia itu berbeda dengan input ya. Input itu juga menentukan, tetapi input di Man Insan Cendekia agak sedikit berbeda dengan di SMA Banua. Kalau di SMA Banua tadi mengandalkan cerdas akademiknya atau nilai akademiknya itu di atas rata-rata, di Man Insan Cendekia syarat pertama yang bisa diterima itu adalah melalui psikotes. Jadi yang diukur itu 3. Yang pertama kompetensi kemandirian, kemudian yang kedua daya juang, dan yang ketiga adalah kompetensi sosial. Karena anak bakal hidup berasrama. Nilai akademik itu adalah yang nomor sekian. Jadi ketika anak mampu nanti mandiri, kemudian terukur bisa berjuang di situ, kemudian dia bisa bersosialisasi, ini yang diterima di Man Insan Cendekia. Jadi anak yang ada di Man Insan Cendekia itu tidak semuanya pintar, cerdas. Karena kesuksesan itu adalah sebuah proses. Jadi di dalam proses 3 tahun itulah kita membuat anak cerdas di peminatan MIPA, kemudian cerdas di peminatan ilmu-ilmu sosial. Nah, di tahapan pertama atau di fase pertama, ini kami menelaah hasil seleksi nasional, karena anak-anak kami diseleksi secara nasional. Jadi ditelaah, karena di situ sudah ada peminatan, anak ini cenderung ke peminatan MIPA atau ke peminatan IPS, itu sudah dipetakan oleh guru BK.
Jadi dari situ kami melihat dari awal, kami sudah melihat anak kami, oh ini nanti kecenderungannya adalah ke sains, kemudian ada yang ke ilmu sosial. Kemudian yang kedua, kami melaksanakan seminar karir. Jadi di kelas 10, kami sudah mengenalkan ke anak-anak perguruan tinggi, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Jadi secara tidak langsung, anak-anak sudah mempunyai feeling nanti dia akan melanjutkan kemana sih, sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang ketiga, kami melakukan integrasi nih soal-soal atau materi-materi OTBK itu, kalau dulu ujian nasional, ke mata pelajaran mulai dari kelas 10. Jadi kami kurikulum yang ada di Man Insan Cendekia kurikulum yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk mata pelajaran agamanya, itu sedikit grade-nya kami angkat. Jadi yang kami angkat itu adalah mengacu kepada soal-soal ujian nasional waktu yang generasi pertama dan soal-soal OTBK di generasi 2, 3, dan 4 yang terakhir tadi. Nah ini fase pertama. Kemudian fase kedua, kami melakukan pemetaan peminatan oleh guru BK. Ini di kelas 11. Jadi kelas 10 itu tadi yang dilalui, kemudian di kelas 11 itu dipetakan lagi oleh guru BK. Ini anak ini mau kemana? Si A ini mau ke UI, si B ini mau ke UGM, dan seterusnya, itu dipetakan. Kemudian yang kedua, di kelas 11, kami melakukan visit kampus. Kami mengunjungi kampus-kampus yang diingini oleh anak-anak itu melalui studi kolaborasi namanya. Jadi ketika anak di kelas 10 kepengen kuliahnya ke UI misalnya, kami di kelas 11 kami akan bawa anak itu ke UI. Sekaligus nanti itu akan menjadi penguat semangatnya ketika anak nanti akan memilih Universitas Indonesia di jurusan atau prodi pendidikan yang dikehendakinya. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, diskusi antara guru dan orang tua serta siswa. Kadang anak karena idealis menentukan program studinya itu terlalu tinggi, tetapi kemampuannya tidak mencapai untuk grade tersebut. Maka guru harus memberikan masukan. Kemudian orang tua harus diajak diskusi. Dari komponen 3 inilah, kemudian masuk ke fase ketiga ketika anak sudah berada di kelas 12. Lalu apa yang kami lakukan? Kami akan mengundang alumni untuk sharing. Biasa melalui Zoom, karena anak-anaknya tersebar di berbagai perguruan tinggi, baik di Kalimantan Selatan maupun yang ada di luar Kalimantan Selatan. Nah, anak-anak yang di UI cerita tentang UI, bagaimana dulu dia bisa masuk diterima melalui jalur UTBK atau jalur SBMPTN atau jalur-jalur mandiri yang lainnya. Kemudian yang kedua di kelas 12 menetapkan program studi. Memilih, jadi anak itu sudah ada pilihan ketika di kelas 12. Kemudian setelah itu kami melakukan bimbingan intensif. Tentu sama dilakukan oleh Banua, melakukan drill, kemudian latihan-latihan, bisa di hari Sabtu, bisa di malam hari, dan seterusnya karena kita sama-sama boarding school. Nah ini yang kami lakukan. Sebagai pendatang baru, kami tentu sekali lagi merasa bersyukur, dan insya Allah di tahun 2023 meskipun OTBK ini adalah berganti baju, tetapi barangnya sama, substansinya kami yakin sama. Kami akan membidik 25 top nasional SMA dan MA di Indonesia. Mudah-mudahan ini tercapai di tahun berikutnya, karena tren kami selalu naik. Di masa pandemi, alhamdulillah kami bisa melakukan pembelajaran dengan baik, meskipun belajarnya dari rumah. Kami punya aplikasi yang namanya e-learning madrasah. Anak setiap pukul 7 pagi dan guru semua wajib masuk ke aplikasi tersebut untuk melaksanakan pembelajaran. Mau dia belum mandi, mau dia belum makan, sambil makan, yang jelas pada masa pandemi kami tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Dan hasilnya memang mengejutkan ketika sekolah madrasah lain turun di grade OTBK, kami malah naik 100 poin dari itu. Jadi learning loss yang dialami pada saat pembelajaran BDR itu memang sangat terasa. Tapi karena berkat konsisten dan komitmen kami,
Dewan Guru dan seluruh stakeholder, kami bisa memperbaiki peringkat-peringkat itu. Ini kira-kira Mas yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk Bapak Najmi.